Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas seadanya, satu demi satu, baik seluruh para pemirsa yang ada maupun di luar sana yang ada bertanya-tanya tentang adanya suara saya seperti penyiar radio, ada yang dibilang kayaknya orang sudah profesional. Maka dari itu, dari semua peminat-peminat atau uh, orang menginginkan adanya saya untuk memberikan satu penjelasan, pengalaman demi pengalaman. Maka dari itu, saya mengutamakan salam jumpa kembali untuk seluruh TKW-TKW di seluruh di luar negeri yang ada dari Indonesia, baik di Hong Kong, Inggris, Amerika, Saudi Arabia maupun yang lain yang tidak saya sebutkan satu sama lain, yang tidak saya sebutkan negara-negaranya, namun seluruh dunia yang ada, termasuk orang kita yang ada di Indonesia. Maka dari itu, dari permintaan-permintaan para pemirsa, pendengar setia, bahwasanya saya akan memberikan satu pengalaman pertama kali. Saat itu pengalaman saya diberi kesempatan oleh salah satu radio swasta. Sudah cukup lama, barangkali sudah 20 tahun yang lalu. Pada saat itu memang ada beberapa teman yang saat itu memang lagi aktif membawakan siaran khusus, yaitu masalah dunia lain setiap malam Jumat. Kenapa saya dilibatkan? Sebelumnya memang banyak kejadian-kejadian ganjil. Setiap orang yang tugas pada malam Jumat dengan tema masalah dunia lain saat itu selalu kesurupan dan diganggu. Disitulah seorang Ayah Sadam. Saat itu saya dengan sebutan dikenal adalah Jeffrey yang ada. Disitulah karena saya dimohon untuk dilibatkan khusus membawakan acara masalah dunia lain. Memang di situ temanya suka duka dan termasuk tanya jawab terhadap pemirsa yang ada. Mari kita kembali ke belakang mengenai pengalaman cuplikan teman-teman saya pribadi sebelum saya dilibatkan sebagai pengganti pembawa acara mengenai dunia lain tanya jawab tersebut. Saat itu teman saya salah satu seorang wanita baru saja memegang mikrofon untuk menyiarkan acara tersebut sekitar mulai jam 21:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu baru beberapa menit, sekelebat sesuatu bayangan yang ada di ruangan studio tersebut. Dia merasakan ada bayangan-bayangan yang ada di tembok. Tapi dia bertahan dan bertahan. Lama-lama dia nggak kuat. Tiba-tiba dia tahu-taunya telungkup. Kepalanya ditidurkan di depan meja di mana adanya meja studio. Saat itu teman satunya yang ada di luar studio yang sedang benar-benar mendengarkan, dia merasa dikejutkan dengan adanya kok siaran diam nggak ada suara. Merasa curiga dan penasaran, salah satu kawannya masuk ke studio. Ternyata orang tersebut sudah telungkup, kepalanya nempel di meja di mana adanya meja siaran. Pada saat karena temannya laki-laki, dia hanya uluk salam, assalamualaikum, sampai 3 kali tidak dibalas. Begitu disenggol,
diam saja. Ternyata di luar dugaan dia pingsan adanya. Nah, sejak itulah satu demi satu hingga sampai 3 teman kejadian yang sama. Sehingga disitulah seorang ayah Sadam yang saat itu dengan julukan penyiar Jepri yang ada untuk membawakan siaran khusus malam Jumat tanya jawab seputar pengalaman yang seram atau dunia lain yang ada. Disitulah pada saat saya juga membawakan siaran, saya sudah mempersiapkan diri. Memang sebelumnya saya terlibat di dunia spiritual, ruqyah, dan termasuk pengusiran-pengusiran seputar hal-hal gaib. Saya berusaha menyempatkan diri setiap malam Jumat. Sebetulnya pada malam Jumat itu penting sekali ya. Banyak orang membutuhkan saya di lingkupnya untuk membantu mendoakan bersama. Misalnya jamiah, ada acara-acara tentang masalah yang berbau muslimin, katakanlah acara-acara jamaah, pengajian, atau acara-acara hajat lain. Biasanya saya selalu dilibatkan untuk berdoa sebagai pemimpin utama. Namun saat itu sebisa mungkin saya memberikan waktu acara-acara berdoa di lingkungan saya geser lebih awal, sehingga pada jam 21:30 saya sudah standby adanya di studio, salah satu studio radio swasta yang ada di Jakarta Selatan. Pada saat saya pertama kali pengalaman membawa acara, memang begitu adanya, seperti kayak teman-teman yang pernah kesurupan atau yang pernah pingsan, 3 teman yang ada. Di situ saya baru mulai pembukaan. Memang di situ energinya agak berat sekali. Pada saat saya mau mulai berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Lantas saya langsung membuka pembukaan acara yang menyangkut dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah Radio Supermit yang dibawakan oleh saudara Jeffrey, saya pribadi. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudara di mana saja berada di seluruh entero Indonesia yang ada, terutama lingkup Jakarta Selatan, dengan penyiar Jeffrey yang baru saja menggantikan 3 teman yang telah terjadi adanya pingsan. Disinilah saya pengganti posisi mereka sebagai pembawa acara khusus malam Jumat. Saudara pemirsa, di mana saja berada, yang selalu aktif mengikuti dunia lain, dipersilakan untuk memperkenalkan. Halo. Sorry, suara putus. Mohon maaf saudara, ada sedikit gangguan teknik. Saudara, di mana saja berada, yang selalu aktif mengikuti dengan tema dunia lain, saat inilah dipersilakan untuk masuk satu demi satu memperkenalkan diri. Saya pribadi, Jebri, dari studio Radio Supermit yang ada. Selamat malam untuk semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat saya baru memulai pembukaan, tiba-tiba muncul yang ada di bayangan di tembok. Tampak jelas, tapi tidak terlalu
terlihat aslinya karena bayangan-bayangan saja. Telinganya panjang, kepalanya manjang ke atas. Disitulah seorang Jepri saat itu sebutannya yang punya channel Ayah Sadam membalikkan badan. Kebetulan memang saat itu kursinya bisa berputar. Saya pribadi spontanitas langsung memutarkan kursi, langsung saya menyebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disitulah dia sontak, ternyata bayangan itu ada di balik di mana adanya saya duduk di meja studio. Disitulah terjadi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Saya katakan demikian. Hingga sampai 3 kali saya bertanya kepadanya, tidak pernah dijawab sama sekali. Memang kelihatan hitam, tidak terlalu jelas. Hanya kelihatan bayangan, tapi matanya sorotannya sangat tajam. Dia tidak lepas dari bangsa jin. Tapi kepalanya panjang menjulur ke atas. Begitu pula telinganya panjang ke atas. Disitulah dialog dilanjutkan. Apakah Anda bisa bicara dengan saya? Saya mengetahui adanya Anda. Siapa Anda sebenarnya yang selama ini mengganggu orang-orang yang sedang bekerja di sini sebagai penyiar radio? Disinilah saya setiap malam Jumat adanya di sini. Bukan teman-teman saya lagi yang tengah dimakan korbannya oleh Anda. Apakah Anda lah yang mengganggu teman-teman saya? Yang ada yang pingsan, yang ada yang kesurupan? Baru saja seorang Ayah Sadam mengutarakan, dia lantas berbicara. Betul, itu adanya memang saya suka mengganggu mereka. Karena mereka semuanya cewek-cewek. Anda beda. Anda adalah seorang penyiar yang tulen. Karena Anda laki-laki. Dan saya tahu Anda punya kelebihan. Maka disitulah saya dengan jarak tidak berani mendekati Anda. Saya tidak mampu mendekati Anda. Kata si makhluk gaib mengatakan demikian. Saya mau bertanya dengan Anda, kata seorang penyiar. Ayah Sadam mengatakan demikian. Apa tujuan Anda mengganggu setiap orang sedang siaran radio, khususnya dunia lain? Lantas si makhluk tersebut mengatakan, saya merasa terganggu, tersinggung. Karena setiap malam Jumat selalu menceritakan tentang masalah hal-hal gaib. Sayalah salah satu gaib yang merasa tersinggung. Sebetulnya teman-teman saya banyak di belakang sana. Anda tahu, di belakang sana adalah tempat pekarangan yang luas. Yang ada di turunan. Di sini jalan yang paling tinggi. Karena di sini tanahnya, datarannya tinggi. Tapi saya cukup jelas. Siaran-siaran radio Supermed di sini yang membuat gaduh, yang membuat heboh, sehingga kami merasa tidak nyaman. Kata si makhluk tersebut mengatakan demikian. Lantas apa peduli kamu sama teman-teman kamu dengan kami? Kami tidak merasa mengganggu kalian. Dan kami tidak ada tujuan mengganggu kalian. Kami adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk dunia, bukan makhluk tidak nyata seperti kamu dan teman-teman kamu. Nyala dari tempat sini. Lantas si makhluk tersebut tertawa. Hei, manusia, ternyata kamu sekalipun punya kelebihan. Saya tidak takut. Berani juga menantang saya untuk pergi dari sini. Saya suka. Lantas seorang Ayah Sadam yang dengan sebutan di radio tersebut dengan julukan Jepri
melemparkan kursi yang diduduki hingga sampai melayang ke seluruh studio tersebut. Si satu makhluk tersebut yang sedang berhadapan, dia bingung dibuatnya. Woi, apaan ini? Kursi ini bisa meliuk-liuk, melayang di udara, mengejar saya. Hebat juga kamu. Punya nyali ya. Ternyata punya kelebihan. Benda mati aja bisa digerakkan seperti ini. Saya tidak mampu. Saya didorong oleh kursi ini. Hebat juga kekuatannya. Kata si makhluk tersebut mengatakan demikian lantas sambil menonton dengan adanya kursi yang meliuk-liuk mendorong adanya si makhluk tersebut. Seorang penyiar Cipri yang punya channel YouTuber Ayah Sadam mengatakan, dengarkan baik-baik, ini peringatan, itu baru kursi benda mati, belum saya menggerakkan suatu badan. Saya tidak mau macam-macam dengan kamu. Dan saya tidak mau bikin masalah. Saya tidak mau kasar dengan siapapun. Sekalipun yang saya hadapi adalah makhluk gaib. To the point saja. Di sini adalah tempat kerja di mana adanya Radio Supermit berada. Jangan pernah sekali-kali kamu mengganggu lagi. Yang sudah-sudah. Kami sudah memaafkan. Tapi kalau sampai terjadi lagi, jangan salahkan saya sebagai penanggung jawab tentang keamanan yang ada di Radio Supermit ini. Sekalipun saya orang baru, tapi kalau soal masalah dunia gaib, sayalah yang bertanggung jawab di sini, kata seorang ayah sadam mengatakan demikian. Lantas si makhluk tersebut tiba-tiba memanggil temannya rame masuk ke ruang studio. Disitulah seorang ayah sadam mengembalikan kursi yang meliuk-liuk tersebut dengan hentakan kaki ke bumi 3 kali. Mereka sontak terpelanting keluar studio. Lantas seorang ayah sadam keluar studio, dihampiri mereka adanya di depan pelataran studio atau ruang depan. Kalian saya kasih kesempatan dengan baik, kata seorang ayah sadam yang memiliki nama Jeffrey pada saat itu sebagai penyiar radio swasta Supermit yang ada. Dengarkan baik-baik. Mau 1000 makhluk gaib, kayak mau 1.000.000 makhluk gaib, nyala. Jangan sampai menginjak lingkup studio ini lagi. Ini pesan saya pribadi, bukan yang lain. Selama kalian tidak mengganggu dan tidak menginjak bumi di sini lingkup studio, saya tidak akan mengganggu kalian. Dan tujuan kami bukan mengganggu kalian, tapi menghibur seluruh kawan-kawan manusia yang ada. Bukan seperti dedemit, seperti kalian. Nyala dari sini. Tiba-tiba mereka ribuan jin dengan wujud yang sama, telinganya panjang, tertawa terbahak-bahak. Lantas salah satu barangkali rajanya jin mengatakan, "Hai manusia, apakah kamu mampu menghadapi kami ribuan jin yang ada di sini? Kami ada di bawah sana. Di sini kan tanah paling tinggi yang ada studio kamu. Apa bisa kamu menghadapi kami sekian banyak?" Tiba-tiba seorang penyiar CP dengan julukan CP yang punya channel YouTuber Ayah Sadam lantas menggerakkan kedua telapak tangannya, menciptakan sebuah angin. Angin itu sangat kencang sekali dan dirasakan panas. Digerakkan kepada seluruh makhluk yang ada. Disitulah mereka terangkat, terbawa angin di awang-awang, lantas dilempar kembali adanya di Gunung Selamat. Memang pada saat itu seorang ayah sadam sudah mengetahui adanya
Detemit-detemit yang selama ini selalu bikin heboh mengganggu di studio tersebut adalah asal-usulnya dari Gunung Selamat. Sebelumnya sudah dideteksi adanya siapakah dia, dari manakah mereka. Disitulah baru seorang Ayah Jepri atau Ayah Syadam yang dengan sebutan Jepri di studio saat itu sudah mendeteksi sebelumnya, sehingga pada saat pergantian sebagai petugas pembawa acara khusus malam Jumat Kliwon Dunia Lain, beliau sudah mengetahui adanya. Disitulah mereka sudah kembali di mana asalnya, di Gunung Selamat. Demikianlah saudara sekelumit kupasan pengalaman dari seorang Ayah Sadam yang dengan sebutan Jepri pada saat itu membawakan objeknya adalah Dunia Lain di salah satu radio swasta yang ada. Semoga puas untuk semua halayak di seluruh Indonesia, termasuk sahabat-sahabat TKW yang ada di luar negeri di sana. Semoga puas, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kami lanjutkan dengan suara-suara yang berbeda, dengan objek yang berbeda di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.